A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus siyam syahrul mubarakun, syahrul maghfirah, syahrul ramadan, unzila fihi al-Qur'an hudalin nas wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Surah 97, surah Al-Qadar, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Wa fil hadisil ukhar, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Pada hari ini sengaja mengangkat tema tentang Lailatul Qadar. Karena datang Lailatul Qadar, kita sedang asik tidur, ya hanya pahala tidur saja yang didapat. Tapi kalau kita dibimbing dengan ilmu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan saat malam Lailatul Qadar, minimal kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan kebaikan 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 83 tahun lebih, atau 84 tahun kurang gitu, Bu, ya. Berawal dari kisah yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kisah tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang semangatnya berjihad, bersungguh-sungguh selama 1000 tahun, 1000 bulan maksud saya. Itu sekitar 83 tahun. Rasulullah melamun, seandainya umatku umurnya panjang-panjang, mungkin bisa beramal lebih baik, lebih banyak. Beda dengan umatnya zaman dulu.
ada yang 100 tahun, bahkan ada yang sampai 700 tahun. Ya, ya Nabi Muhammad sedikit mengeluh. Kenapa? Ya umat zaman dulu panjang-panjang sehingga amalnya banyak. Umatku umurnya pendek-pendek, pasti amalnya hanya sedikit. Nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah adalah sebagai hamba yang paling dicintainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan. Maka turunlah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu bu asbabun nuzulnya. Apa malam Lailatul Qadar? Yaitu malam kemuliaan. Lailatun itu malam, Qadar itu kemuliaan. Ya, banyak arti bahwa di situ juga awal mula diturunkannya ayat suci Al-Qur'an. Itu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana nanti di dalam surah Al-Qadar ya kita jelaskan. Nah, kenapa Allah menurunkan malam Lailatul Qadar? Berdasarkan keluh kesahnya Rasulullah, akhirnya apa? Setiap orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar, kebaikannya seperti beramal selama 1000 bulan. Jadi walaupun umat Nabi kita, Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi jika dia masuk ke dalam Lailatul Qadar, kemudian beramal, maka amalnya itu sama dengan amal ya 1000 bulan atau 83 tahun. Taruhlah umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan takdir Allah bisa mendapati malam Lailatul Qadar 10 kali weh. Ya. Berarti kebaikannya 830 tahun. Jadi seakan-akan sama umurnya dengan umat-umat zaman terdahulu. Nah, inilah kelebihan dari Lailatul Qadar. Ya, apa saja tandanya saat turun Lailatul Qadar, apa pengertiannya, apa kebaikannya, itu harus kita pelajari sehingga kita nanti semangat untuk ya mendapatkan Lailatul Qadar. Kunci yang utama untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan kita mencari-cari di salah satu hari atau di malam-malam ganjil, tapi kunci utama kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan. Kalau istiqomah dengan qiyamul Ramadannya atau tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan baca Qur'annya, setiap malam menyisihkan 1 jam atau 2 jam, nah maka kita insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita memilih dan memilah, nanti malam 21 semangat, malam 23 semangat, malam 22 tidurlah istirahat, malam 25 semangat, 24-nya nyantai heula. Nah kalau seperti itu, iya kalau pas pada saat malam ganjil itu turun. Kalau pas takdirnya malam itu, takdirnya turun di malam genap menghitung kita. Kenapa? Karena turun hilal itu beda-beda, Bu. Di sini awal puasa hari apa, Bu? Ya. Apakah di daerah lain hari Selasa? Belum tentu. Ya. Jadi malam ganjilan anu mana ieu teh? Anu urang atau anu batur? Ya, beda, Bu. Ya, penentuan satu Ramadan itu beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, sementara malam hanya satu. Jadi yang benar teh kita di pas posisi malam ganjil, apakah mereka di malam genap atau ketukar karena beda awalnya dari satu Ramadan. Nah, maka kuncinya kita harus istiqomah, memaksakan diri, menguatkan, bahkan Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya saat-saat ya menjelang 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya oleh di talian bebernya akhir apa artinya dia lebih mempersiapkan malamnya itu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya, baik. Kita buka dulu ayatnya. Surah Al-Qadar ayat 1-nya Allah bersabda, Allah berfirman dalam ayat ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, anzalnahu kami menurunkannya. Nah, yang maksud menurunkannya apa? Yaitu menurunkan Al-Qur'an.
Kata Allah, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam qadri itu yang mulia atau kemuliaan. Wa ma adraka ma, dan apakah adraka kamu tahu, ma apa lailatul qadri, malam kemuliaan itu? Ya, apakah kalian tahu atau kamu tahu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu adalah khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Nah, ini ayatnya jelas, yakin. Lain dongeng ya mah. Nah, pada saat Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu, ya, turun al malaikatu, para malaikat, waruhu, dan juga malaikat Jibril, fiha, padanya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka tentunya, Allah Subhanahu wa taala, min kulli am, untuk mengurus segala urusan manusia. Maka perbanyak berdoa, ya, agar urusan-urusan kita, berdoanya diaminkan oleh para malaikat, sehingga terkabulnya doa kita, ya, bisa lebih gampang, lebih mudah Allah mengabulkannya karena diaminkan oleh para malaikat. Makanya di dalam ayat tentang saum itu terselip satu ayat tentang, ya, doa. Nanti kita buka. Lanjutkan dulu. Salamun, sejahteralah, ya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar malamnya itu dari mulai masuk malam sampai terbit fajar, itu satu malam, ya. Jadi bukan tengah malamnya saja, tetapi sampai terbit fajar itu termasuk Lailatul Qadar. Nah, doa yang mana? Yaitu di dalam surah Al-Baqarah, ya, dilihat itu kenapa diselipkan doa, agar kita memperbanyak doa. Wa idza salaka, ada Bu? 183, 84, 85, 86, ya. Tentang doa, biar Bu jelas, yakin. 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka, dan apabila salaka bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku, Allah itu, qaribun, dekat. Dijawab langsung. Jadi apabila ada umat yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, tentang Tuhan, katakanlah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab, mengabulkan dakwata da'i, doa da'i. Nah, orang yang berdoa, orang yang menyeru, maka da'i atau da'iyah, itu yang suka ceramah, itu karena pekerjaannya menyeru umat untuk berbuat kebaikan, disebutnya da'i, ya. Jadi da'i ini orang yang berdoa. Ujibu da'wata da'i, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Itu berdoa mah, ya, ini mah dibilangkannya idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, syaratnya ini kalau doa ingin dikabul. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban kepadaku, ibadah dulu, ya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah. Baru ayat selanjutnya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ibadah dulu. Nah, jadi syarat untuk diterima doa adalah falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban kepadaku.
Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, yakin, satu yakin terhadap Allahnya, ya, yang termaktub dalam rukun iman itu kita yakini. Kemudian kita yakin bahwa doa kita akan dikabul. Ulah mang urang teh ongko ngadoa tapi urang teh dikabul mah nya doa teh. Kita sendiri sudah tidak yakin, bagaimana ya Allah akan mengabulkannya, ya. Makanya kita harus yakin. Wal yu'minu bi, syaratnya mereka hendaknya beriman, percaya, yakin bi kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk, agar mereka terpilih, ya, untuk mendapatkan, ya, doa yang dimohonkannya, ya. Baik, kita buka salah satu tanda nanti, ya, turunnya Lailatul Qadar. Ya. Yang pertama, turunnya di malam ganjil. Baik malam 21, 23, malam 25, ya, 27, 29. Nah, kan masalahnya kan awal hilal itu berbeda-beda, itu yang masalahnya. Kalau kita mencari hanya di malam-malam ganjil, ya, takutnya karena kita hilal Ramadan atau awal satu Ramadannya berbeda-beda, jadi yang ganjil yang genapnya yang mana kan kita nggak yakin. Makanya perlu istiqomah. Rek malam ganjil, rek malam genap, pokoknya mah ibadah we. Ya, supaya kita tidak terlewat, ya. Tidak, istilahnya tidak hampa nanti malam Lailatul Qadarnya. Ya. Itu yang satu. Yang kedua, biasanya pagi hari itu Bu cerah. Tapi tidak panas. Ya. Cerah we. Lihat nanti Bu, ya, cuaca itu kadang-kadang nanti pas musim hujan itu ada hari yang cerah, sejuk gitu. Nah, itu hati-hati, kita tingkatkan, ya, amal ibadah kita. Karena itu bisa jadi sebagai tanda bagi kita, ini sabda Rasulullah ya Bu, bahwa turunnya itu pada cuaca yang sejuk. Mataharinya bersinar tidak terlalu panas, ya, dengan cuaca yang sangat sejuk. Cerah tapi seperti itulah. Kita bisa membayangkan. Kemudian pada malam harinya langit nampak bersih. Ya. Tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Sedang enak weh kerasa nanti. Beda hawana gitu. Ya, cekurang Sunda mah. Nah, itu tanda-tanda secara alamiahnya Bu, ya, secara alamiahnya. Kemudian tandanya yang tadi terjadi pada yang malam-malam ganjil. Maka Rasulullah mencontohkan 10 hari terakhir itu Rasulullah semakin meningkatkan ibadahnya. Artinya, ya, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan itulah biasanya rata-rata turunnya Lailatul Qadar. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepastian, juga Rasulullah tidak memberi kepastian kapan turunnya Lailatul Qadar. Kenapa? Agar umat manusia, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlomba mencari itu. So, kalau ditentukan malam Senin, misalkan malam 27, misal turun Lailatul Qadar, mutus turun kira-kira malam 28 rame kene moal ada geus meunang, tenang we geus boga 83 tahun tah amal kahadean. Ka ditu nama bobo deui we tibra. Ya, makanya belum ditentukan harinya, maka kita perlu mencarinya, berlombanya tentang Lailatul Qadar ini, ya, persiapkan Bu. Amalan apa? Ya, nggak ada lagi amalan yang pertama, sholat malam atau tarawih. Masak tarawihna ulah belang betong Bu lah keur rumah hoream basep tuh sareweh heula. Nyawa-nyawa ke gugahna kasiangan kalewat itu tarawih sawengi. Ninggang Lailatul Qadar, aduh rugi. Ya, makanya sempatkan siang itu tidur walaupun 1 jam. Itu agar nanti malamnya terjaga untuk melaksanakan sholat malam. Ya, jadi yang pertama tarawih atau sholat malam qiyamul Ramadan. Yang kedua tadarus Al-Qur'an, membaca
Quran. Kenapa? Karena pada malam kemuliaan itu juga diturunkannya Al-Quran pertama kali. Tuh, tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian yang ketiga berzikir. Ya, banyak dengan kalimat thayyibah. Itu kan amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Baca tasbih kan gitu. Tahmid, tahlil, mangga. Silahkan penuhi ya malam-malam itu dengan berzikir kepada Allah. Capek Pak tadarus nepikeun ka Geus asa kumaha bari lalengutan oge. Lanjutkan dengan dikir. Dikir makan dina mana atuh sugan ya. Tuh, kemudian apalagi? Kemudian perbanyak berdoa ya. Apa doanya? Subuh kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu waruh mangga pilari ya. Eta mah doanya gampang. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus boleh. Ya, subuh kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu waruh boleh. Itu perbanyak. Ya, berdoa, kemudian doa untuk pribadi, doa untuk orang tua, kemudian untuk kaum muslimin wal muslimat. Ulah hilap, ulah ke pribadi we gua ngadoa teh. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Semua umat Islam pikul makan di mana saja berada ngaduakeun. Ulah ngaduakeun ke kebutuhan pribadi saja. Sekali-kali berbuat kebaikan kepada orang lain walaupun hanya berupa doa. Itu Bu amalannya seperti itu saja di malam Lailatul Qadar. Nah, amalan-amalan itu pertahankan selama ya bulan suci Ramadan hari ini. Wayana berjuang ya dengan sabulan lah kayak guys. Akhir Ramadan mah ibu kan gembira, kue seueur, godog aya, daging aya. Ya. Nah kata Rasulullah ya, ada dua kenikmatan liso imin parhatani. Ada kedua kenikmatan bagi orang yang melaksanakan ibadah saum. Yang pertama adalah parhatun lil fitri, yaitu bahagia senang saat berbuka puasa. Ibu ti pagi kene nahan lapar geus melilit perut teh. Haus geus nyekek kana tenggorokan teh geus kuat sayang minum ditahan we sobar dan beribadah. Ya, begitu mendengar adzan asar teh geus asa magrib we, nungan adzan magrib eta bulan Ramadan mah luar biasa. Adzan maghrib teh dirindukan bulan Ramadan mahnya. Begitu Allahu Akbar adzan, nikmatnya luar biasa. Kata Rasulullah, nikmat saat berbuka puasa itu luar biasa. Ibu bersama dengan orang yang tidak berpuasa begitu mendengar adzan maghrib, nikmatna nu mana Bu? Nu puasa nu teu puasa? Anu puasa, nu teu puasa mah are-are we ningali kolak oge tapi anu puasa Bu ningali ceherang ge. Komo lamun aya bukuran, aya buahan, aya susuan, eta es buah namina. Nikmatna luar biasa. Ya. Tah kitu Bu. Yang kedua, parhatani ingda liko irobih. Orang yang berpuasa mah akan mendapat kenikmatan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nikmat itu bukan masuk surganya, tapi yang paling nikmat di atas kenikmatan adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keistimewaan bagi orang yang saum nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis lainnya, semua amal anak Adam itu untuk dirinya, ila saumin kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya saum itu untukku. Wa anna ajibih, dan akulah yang akan memberi pahalanya langsung. Karena saum itu urusannya bukan dengan tetangga, dengan orang lain, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hari ini saum, pasti mengira semua puasa. Semua saum Allah alam dah ibu urusan aja Allah Subhanahu wa taala. Aya buat yang nuker bocor, aya nuker sakit kan terang, ya. Nah, jadi urusan sauma pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan mendapat kenikmatan ya ingda liqa'i rabbih saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bulan suci Ramadan ini penuhi dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya istiqomah. 10 kali we atuh Bu saumur hirup kenging Lailatul Qadar teh. Amal kahadeanana berarti
830 tahun umur urang macan puguh nepi ka 80 tahun oge 65 70 ge geus ya hariwang gitu kan geus hariwangan gitu ya, tapi dengan amalan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Belum setiap amal kebaikan di bulan Ramadan itu senantiasa dilipat gandakan kebaikannya. Ya, makanya banyak orang yang berlomba. Orang lain mah itikaf di masjid bu geus teu mikiran dunya, da urang mah da rek teu mikiran dunya kapikiran keneh can boga keur nyang. Ya arek cicing we di masjid. Ya udah kadang-kadang butuh ya. Makanya kita harus bisa membagi waktu. Itu saja mungkin tentang Lailatul Qadar. Kuncinya istiqomah. Mudah-mudahan kita semua ya selaku umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga setiap bulan Ramadan kita mendapatkannya, sehingga Lailatul Qadar bukan kita dapatkan pada tahun ini saja, tetapi tahun-tahun terdahulu dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita mendapatkannya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hilaf dan kekurangan karena kita selaku umat manusia yang biasa, makhluk wa nisya, maka semoga Allah memaafkannya.